Hari ini mata pelajaran kalian adalah ilmu pengetahuan sosial dan materi yang akan kita bahas pada hari ini mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Bab yang akan kita bahas mengenai mobilitas sosial. Pada bab kali ini yang akan kita bahas mengenai satu, pengertian mobilitas sosial, yang kedua bentuk-bentuk mobilitas sosial, yang ketiga faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, keempat saluran mobilitas sosial, dan yang kelima adalah dampak dari mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dari status sosial yang satu ke status sosial yang lainnya dalam suatu struktur sosial pada masyarakat. Bentuk-bentuk mobilitas sosial yang pertama adalah mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal merupakan perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok warga pada lapisan sosial yang berbeda. Pada mobilitas sosial tersebut memiliki mobilitas vertikal naik dan mobilitas vertikal turun. Mobilitas vertikal yang naik biasa disebut dengan social climbing atau upward mobility. Misalnya, seorang staf karyawan yang dipromosikan atasan untuk menjadi kepala subbagian. Adapun mobilitas sosial yang turun atau biasa disebut dengan social sinking atau downward mobility, misalnya seorang manajer keuangan melakukan suatu kesalahan yang fatal dalam menuliskan laporan keuangan sehingga dia diturunkan menjadi staf keuangan biasa. Kedua adalah mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal merupakan perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Ciri utama dari mobilitas horizontal yaitu lapisan sosial yang ditempati tidak mengalami perubahan. Ketiga adalah mobilitas antar generasi, merupakan perpindahan antara dua generasi atau lebih. Contoh dari mobilitas antar generasi adalah misalnya adiknya seorang kepala sekolah sedangkan kakaknya hanya seorang guru. Dari sini antar generasi ini memiliki ikatan darah atau persaudaraan. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan mobilitas geografis. Mobilitas geografis merupakan perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, perpindahan ini seperti transmigrasi, urbanisasi, maupun migrasi. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Dari faktor pendorong mobilitas sosial tersebut, yang pertama adalah faktor struktural. Faktor struktural adalah jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Biasanya faktor struktural ini dikarenakan ada dua hal, yaitu struktur pekerjaan maupun perbedaan fertilitas atau kelahiran. Kedua adalah faktor individu. Faktor individu adalah kualitas orang-seorang ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan, maupun keterampilan pribadi orang tersebut. Yang ketiga adalah status sosial, di mana setiap manusia itu dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Karena ketika ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang memiliki statusnya sendiri. Keempat adalah keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi sendiri dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial. Orang yang hidup dalam keadaan ekonomi yang serba kekurangan, kemudian mereka yang tidak mau menerima keadaan ingin berpindah tempat ke daerah lain sehingga menghasilkan namanya mobilitas sosial. Yang kelima adalah situasi politik. Situasi politik dapat menyebabkan terjadinya mobilitas sosial suatu masyarakat dalam sebuah negara. Keadaan negara yang tidak menentu akan mempengaruhi situasi keamanan yang bisa mengakibatkan terjadinya mobilitas atau perpindahan manusia ke daerah yang lebih aman. Yang keenam merupakan kependudukan atau demografi. Faktor kependudukan biasanya menyebabkan mobilitas dalam arti geografik.
Pertambahan jumlah penduduk yang pesat mengakibatkan sempitnya tempat pemukiman dan kemiskinan semakin merajalela. Keadaan demikian mendorong sebagian warga masyarakat mencari tempat kediaman yang lain. Selanjutnya adalah keinginan melihat daerah lain. Adanya keinginan melihat daerah lain mendorong masyarakat untuk melangsungkan mobilitas geografik dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, selanjutnya adalah faktor penghambat dari mobilitas sosial. Dalam faktor penghambat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah, dan masyarakat yang berpendidikan yang rendah itu berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaannya juga terbatas. Yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi berarti memperdayakan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, golongan, dan lain sebagainya. Saluran mobilitas sosial ini menurut Pitirim As-Sorokin, mobilitas sosial vertikal mempunyai saluran-saluran dalam masyarakat yang berarti melalui saluran-saluran itu, mobilitas sosial vertikal dapat terjadi. Proses mobilitas sosial vertikal melalui saluran-saluran tersebut terdapat satu, yaitu angkatan bersenjata. Yang kedua, lembaga keagamaan. Yang ketiga, lembaga pendidikan. Yang keempat, organisasi politik. Yang kelima, organisasi ekonomi. Yang keenam, organisasi keahlian. Dan yang ketujuh adalah perkawinan. Mobilitas sosial memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dari mobilitas sosial yang pertama adalah mendorong seseorang untuk lebih hidup maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial seseorang. Dan yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan dampak negatif yaitu bisa terjadi konflik, berkurangnya solidaritas kelompok, dan timbulnya gangguan psikologis atau gangguan mental.